Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ana baik. Gimana antum kabar? Alhamdulillah, Ana juga baik. Gimana kemarin? Sholat id di mana teh? Ana kebetulan di rumah, di tempat Ana lagi nggak buka di masjid maupun di lapangan. Iya, kalau anak kemarin di lapangan. Kebetulan di masjid ngadain gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Oh ya, kemarin Ana kan dapat apa? Dapat ucapan selamat Idul Fitri di malam Lebaran tuh. Itu banyak sekali. Ana pikirkan itu kan bukannya harusnya setelah kita sholat id ya. Oh gitu, kalau menurut Ana sih nggak apa-apa karena yang Ana tahu beberapa asatidz juga ngambil pengalaman dari beberapa ulama itu diperbolehkan. Ah, masa sih? Iya. Ah, itu keliru ah. Bukannya dalilnya sudah kuat kalau ucapan itu diucapkan saat setelah kita sholat Idul Id. Nggak juga Coba nanti antum tanyakan lagi ke asatidz antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Wah, Ana dengar dari tadi serius bener nih ngobrolnya. Iya nih. Ini apa nih ya? Begini Ahi, kita lagi ngomongin masalah ucapan hari Lebaran. Iya. Yang anak tahu kan ucapan hari Lebaran itu kan setelah kita sholat Id. Tapi Ahi Nana bilang malam Lebaran juga boleh katanya. Masya Allah. Oh, masalah itu yang Anda tahu sih itu dua-duanya diperbolehkan. Cuman daripada kita bingung-bingung, bagaimana kita tanya Ustadz. Kebetulan Ustadz nih keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Ustadz kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustadz lewat nih. Masya Allah. Oke, kebetulan ada yang kita diskusikan di sini Ustadz. Ewa. Ya, mengenai ucapan selamat Idul Fitri nih Ustadz. Jadi ada yang membilang itu diperbolehkan sebelum malam takbiran dan ada yang sudah diperbolehkan setelah takbiran Ustadz. Setelah sholat Id. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Masya Allah ya, mengucapkan selamat Hari Raya atau Idul Fitri baik itu sebelum Hari Raya ataupun setelahnya, maka diperbolehkan keduanya. Dan memang di sini ada khilaf indal ulama. Ada yang mengatakan setelahnya dan ada yang mengatakan sebelumnya, dan masing-masing membawakan dalil yang sharih, yang jelas. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi perkara yang khilaf indal ulama atau perselisihan yang masing-masing membawa dalil yang tepat? Maka hendaknya kita untuk bisa berlapang dada. Maknanya berlapang dada, kita tidak ta'asub terhadap pendapat kita, terhadap ustadz yang kita ikuti pendapatnya atau ulama yang kita ikuti pendapatnya, atau apa? Atau kita juga tidak terlalu gulu ya di dalam menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kenapa? Karena jika pendapat ini keduanya telah dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah, dibangun di atas pemahaman salafun saleh, dan dibangun di atas pemahaman para ulama, dan tentunya kita ketahui para ulama mereka di dalam berijtihad tidak bermudah-mudahan. Maka dari itu janganlah kita memaksakan kehendak kita ya, atau pendapat yang kita ikuti kemudian kita paksakan kepada orang lain. Dan ini pernah terjadi di tengah-tengah para sahabat, Masya Allah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat Abdullah ibnu Mas'ud beliau mengatakan, ya sami'tu ya ar-rajula, aku mendengar seorang laki-laki qara'a ayatan, dia membaca Al-Qur'an, wa sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dia juga pernah mendengar ayat tersebut, khilafah, tetapi berbeda dengan yang dibaca oleh laki-laki ini. Maka kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud fa'akhadha biyadihi, kata beliau, aku mengambil tangannya laki-laki itu, fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada Rasulullah, orang ini membaca ayat yang pernah aku dengar kepada engkau tapi berbeda. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kilakuma muhsin, kedua-duanya kalian Ibnu Mas'ud dan juga seorang laki-laki ini kedua-duanya baik. Kenapa? Karena laki-laki tersebut juga membaca sesuai dengan ilmu yang dia dapati, dan Abdullah ibnu Mas'ud bersungguh-sungguh dengan ilmu yang dia dapati. Tetapi apa? Disebutkan oleh Asy-Syu'bah, qala adzunnu annahu qala, kata Syu'bah, kata sahabat Syu'bah, bahwasanya aku ya menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan la takhtalifu, janganlah kalian saling berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena apa? Karena orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian itu mereka binasa karena sebab mereka menyelesihkan sesuatu yang telah jelas. Maka dari itu hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah, ketika kita mendapati perselisihan
di tengah-tengah ulama ataupun khilaf di dalam syariat yang dimana keduanya membawakan dalil yang sharih, yang jelas, ya maka hendaknya kita untuk bisa berlapang dada, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan laisa lil faqihi an yahmilan nasa ala madhhabihim. Enggak disebut orang yang berilmu ketika dia memaksakan mazhabnya kepada orang lain. Maka dari itu disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya apa? Al-awamu ala madhhabi ulamaihim. Orang awam itu mereka berada di atas mazhabnya ulama-ulama mereka. Maknanya apa? Mereka ta'assub terhadap apa? Terhadap ulama mereka. Dan kita sebagai ahlu sunnah, kita adalah umat wasatah, umat pertengahan, maka hendaknya kita tidak gulu, tapi juga tidak mudah-mudahan. Jika keduanya telah mendapatkan dalil, telah ada dalilnya, telah ada perkataan ulama, maka kita harus bisa toleransi selama khilaf ini bukan dalam permasalahan akidah dan tauhid. Insyaallah, mafhum ya? Masya Allah, barakallah. Ayakallah, barakallahu fikum. Masya Allah.